Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Werawati. Saya adalah dosen program studi farmasi klinik dan komunitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah praktikum fitokimia sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah praktikum fitokimia merupakan mata kuliah wajib keahlian yang memberi keterampilan tentang metabolit primer dan metabolit sekunder, pengetahuan tentang dasar-dasar ekstraksi, teknik pemisahan dan kromatografi, identifikasi dan screening fitokimia, dan pengujian parameter spesifik dan non-spesifik. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teori, metode, konsep, dan aplikasi ilmu farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan riset dan mengidentifikasi dalam menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoritis mengenai teknik persiapan sampel, metode analisis bahan baku, pembuatan dan evaluasi sediaan farmasi, makanan, jamu, dan kosmetik dalam penjaminan mutu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah praktikum fitokimia, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan metabolit sekunder untuk pengembangan riset di bidang farmasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar ekstraksi, teknik pemisahan senyawa dari bahan-bahan alam, dasar-dasar teknik pemurnian senyawa bahan alam sebagai penyelesaian masalah di bidang keahliannya dan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memilih secara mandiri, bermutu dan terukur, memberikan dasar-dasar dalam mengisolasi senyawa metabolit sekunder dengan tujuan dapat mengidentifikasi, mengisolasi senyawa metabolit sekunder. Sebagai aspek delivery, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu demonstrasi dosen dan praktikum mandiri secara kelompok. Dalam interaksi antara saya dan mahasiswa, kami memiliki peran masing-masing, di mana saya berperan sebagai pendidik dan fasilitator, demikian pula mahasiswa sebagai pembelajar aktif baik secara individual maupun kelompok. Aspek asesmen atau penilaian untuk teknik yang digunakan berupa tes tulis untuk ujian tengah semester dan akhir semester, kemudian berupa penilaian produk, berupa penilaian laporan, hasil praktikum, penilaian kinerja, yaitu penilaian presentasi dalam diskusi kelas dan partisipasi dalam praktikum, dan penilaian sikap, yaitu penilaian sikap dan perilaku selama mengikuti pembelajaran dan ketaatan terhadap aturan. Sebagai instrumen yang digunakan yaitu naskah soal ujian tengah dan akhir semester. Kemudian skala penilaian atau rubrik untuk menilai laporan hasil praktikum dan presentasi dalam diskusi, dan pengamatan perilaku selama mengikuti pembelajaran. Komponen dan proporsi penilaian untuk kehadiran 10%, untuk keaktifan praktikum 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 40%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah praktikum fitokimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kita ada di fitokimia. Kita akan melaksanakan praktikum ke-10 ya fitokimia, yaitu pemisahan dan identifikasi minyak lemak. Agar praktikum kita lebih bermanfaat, berjalan lancar, tidak ada kendala, jadi kita berdoa dulu, oke? Kita berdoa dimulai.
Dera, Ismi, Jessica, Julia, Laili, Melani, Melsa, Isnawati, Mutiara, Rahma, saya ibu. Rahma Rizky, Risman, Tarobiato, Katrina, Siti Marati Soleha, Siti Salamat, Tri Ferdianti, Ulfa, hadir Bu. Stella, Wiwi, Juliana, hadir Bu. Jadi tidak hadir hanya satu mahasiswa atau mahasiswa Lia. Iya. Ada kabar? Ada Bu. Katanya mau kontrol ke rumah sakit. Karena itu ada surat sakitnya diberikan ibu ya. Kalau di surat sakitnya diberikan ibu. Oh sudah kalau ada surat sakit ya. Oke diberikan ibu. Terus oke. Sebelum kita masuk ke praktikum hari ini, ibu mau mengulang dulu praktikum minggu lalu. Ya yang mana kita melakukan ekstraksi minyak lemak. Ekstraksi minyak lemak apa yang kita ekstraksi waktu itu, bahan apa? Minyak lemak. Ingat ada minyak lemak, ada minyak atsiri. Ya kalau kemiri kita mengambil minyak lemaknya. Kalau minyak atsiri apa contohnya? Oke, minyak atsiri ya. Pokoknya atsiri itu kan berarti dia ada aroma-aromanya. Oke. Terus kita menggunakan alat apa untuk ekstraksi minyak lemak? Fermentasi. Kelompok 1 kemarin. Kelompok berapa kemarin yang bertanggung jawab? Ada yang bisa maju untuk menjelaskan alfabet ini? Satu orang? Kelompok 1, siapa aja? Bicara. Yuk, ada yang bisa, yuk. Ada yang bersedia? Risma? Kelompok 1, mana? Aku Pak, kalau pernah nanti, kalau saya ada yang lupa nanti diingatkan lagi. Gak apa, yuk, masuk. Setelah itu, setelah kita masukkan, kita buat solong-solongan ya, kita masukkan ke dalam ini, lalu dibuat aqueous etanol, dimasukin, lalu setelah itu dialiri dengan air. Nah, dialiri dengan air itu dari bawah sampai ke atas, lalu nanti itu embunnya dari atas ini akan mengalir ke sini sampai ke batas ini, dan ini tetesan ini itulah yang diambil dari ekstraksi minyak kemirinya. Terima kasih Risman. Jadi yang kurang lebih jelaskan teman-teman tadi, kita mengekstraksi minyak kemiri menggunakan etanol dengan alat ini. Dimana kalau alat coklat ini pelarutnya itu nggak kemana-mana, nggak berganti, maksudnya aktif itu aja, jadi dia akan mengembun dan dia akan kembali mengekstraksi ya, jadi dia akan
dikit deh ini. Ya, gimana kerjanya ini? Ini apa belum? Lihat ya, tadi kan hasil ekstraksinya warnanya keruh ya. Setelah didestilasi bisa kita lihat di sini bening. Ya, ini apa yang bening ini? Etanol. Ya, ini adalah minyak lemak yang bisa kita lihat. Tadi masih berbuih dan dia masih menetes, tapi makin lambat tetesannya dan dia sudah makin berkurang mendidihnya. Tapi dia masih ada. Kita tunggu sebentar lagi sampai dia benar-benar nggak mendidih lagi, ya. Baru kita hentikan destilasinya, artinya kita sudah bisa memisahkan antara si minyak lemak dengan si etanol. Ya, kemudian hasil minyak lemaknya baru kita periksa BJ-nya dengan alat Bigmeter. Jangan lupa diukur antara hasil minyak lemaknya, diukur ya volume minyak lemaknya semua, volume si etanolnya. Ini dia masih mendidih, jadi artinya destilasinya belum selesai. Udah